Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Waqala Nabi sallallahu alaihi wasallam khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu au kama qala. Al-mukarramun, para alim wal ulama, para guru, para senior kami, sesepuh kami, para pejuang Al-Qur'an yang kami hormati, para Bapak Ibu wali santri wisudawan yang saya cintai, pengurus wabil khusus kepala cabang Tilawati Kota dan Kabupaten Kediri, seluruh kepala-kepala KPA yang ada di Kediri, dan yang paling kita banggakan anak-anak kita yang hari ini di wisuda bin Nadri, wisuda yang ke-9 yang diselenggarakan oleh metode Tilawati cabang Kabupaten dan Kota Kediri. Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pagi ini sampai siang ini menyaksikan, mengikuti, mengambil bagian dalam kehidupan yang sangat bersejarah, yaitu mengantarkan anak-anak kita darinya ini masing-masing, mungkin dari mengenal huruf Al-Quran, ada yang mengenal kata per kata, hingga akhirnya beberapa anak, sekitar 100 anak ini dinyatakan, dipastikan bacaannya baik untuk 30 juz itu. Itu dilakukan Bapak Ibu sekalian, namanya munaqosyah. Yang lebih spektakuler lagi, anak-anak kita ini setelah diadakan ujian tertutup namanya munaqosyah itu, diadakan namanya ujian terbuka. Ujian terbuka ini kita menyaksikan semua hadirin boleh bertanya tadi itu. Semua hadirin bebas memilih siapa yang akan ditanya. Semua hadirin boleh bertanya mengenai sisi mana pelajaran itu yang akan ditanya, dibebaskan. Cuma panitia membuatkan tulisan agar tidak salah dalam redaksinya, sehingga anak-anak tidak bisa menjawab hanya gara-gara kata-katanya bulet misalnya, sehingga terpaksa dituliskan seperti itu. Bapak Ibu sekalian, boleh enggak saya katakan ini anak-anak hebat? Boleh? Coba anak-anak ikuti saya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Tangannya saya. Diulangi, tangannya saya adalah anak-anak yang hebat, seperti disabdakan oleh baginda Nabi Muhammad. Nah, sekarang saya tanya, siapa yang bisa jawab angkat tangan ya. Hadiahnya ada di panitia. Ya. Atau saya minta angkat tangan dulu. Siapa yang mau menjawab pertanyaan saya? Loh, ini yang depan sudah angkat tangan. Kasih mic Ustaz. Pertanyaannya begini. Ada 2 atau 3 pertanyaan ya. Pertanyaan yang pertama, siapkan hadiahnya Ustaz? Sing akeh. Jajan tah opo kuno nek gak ono dhuwit ya. Ayo, namanya siapa nak?
Udah kesini aja kamu, kesini. Sini. Biar kesini Ustaz. Datang ke sini, ayo. Nah, ke sini. Saya tidak akan ceramah ya. Ceramah itu bisa mengandung dosa kalau jenengan sudah capek. Jadi saya akan menanya anak saya ini, namamu siapa nak? Perkenalkan, nama saya Qori Aina Fatimah. Saya yang dekat gak denger ini. Yang pelan-pelan, nama saya adalah Qori Aina Fatimah. Qori Zaina Aina. Panggilannya? Aina. Loh, sini. Panggilannya? Aina. Nah, gini. Nah. Ayo panggilannya? Aina. Aina. Jadi jangan gini tapi gini ya. Aina. Aina, ngapain kamu kok di sini? Wisuda. Apa? Wisuda. Wisuda. Nah, berarti Aina termasuk anak yang Hebat. yang khatam 30 juz. Al-Quran. Berapa juz? 30. 30 juz. Sebelum Aina ini ikut wisuda, apakah Aina itu mengaji? Ya. Dijawab jangan begini. Iya. Iya lah. Jadi harus dijawab iya gitu ya. Mengajinya dengan siapa? Kok bisa khatam Al-Quran itu? Sama Ustadz Ustazah. Di tempat apa namanya? TPQ. Nama TPQ-nya? TPQ Narjul Hidayah. Usul kepala sekolahnya angkat tangan. Oh itu ya, berdiri Ustaz. Oh iya pakai mic dong. Hah? Pakai mic ngomong apa barusan? Ayah saya. Yang keras. Keras. Ayah saya. Lagunya ini yang saya cari. Ayah saya. Jadi berarti ayahnya adalah kepala TPQ. Ibumu jadi apa? Ustazah. Ustazah. Subhanallah. Terus kamu namanya jadi apa? Jadi anak dan jadi loh gini. Santrinya. Dan santrinya, Masya Allah. Aina. Ya. Jadi ternyata dia belajar di TPQ-nya sendiri, kemudian khatam Al-Quran, kemudian wisuda, betul. Sebelum wisuda ada apa namanya? Munakosah. Munakosah, apa itu? Jelaskan ini Bapak ada yang nggak tahu apa munakosah itu. Coba jelaskan apa itu munakosah. Ujian tilawati. Ujian tilawati, jilid itu? Enggak. Oh bukan, lah yang mana yang diuji? Gorib, tajwid, baca Al-Quran, baca tulis. Tulis juga, disuruh nulis Arab. Masya Allah, bisa kamu. Yang ditulis itu ada contohnya apa tidak ada? Soal yang ditulis. Ini untuk zaman sekarang Bapak Ibu. Di sekolah-sekolah formal saja coba dicari apakah ada pelajaran seperti ini. Kalau tidak ada ya tanggung jawab Ustadz Kepala Cabang. Jangan ada anak di Kediri tidak bisa seperti ini. Jadi bapakmu nggak pernah kerja tiap hari ngajar kamu? Kerja. Kerja. Jadi yang sambutan tadi berarti? Iya. Nah, ini semua saya ceritakan, panjenengan mengerti. Diuji, yang menguji siapa namanya masih ingat? Munakosah itu. Banyak. Hah? Banyak. Jadi bukan satu orang? Masya Allah. Berapa kira-kira? 2 apa 3 apa 4 atau berapa? Mas, kira-kira berapa? Hah? 10 lebih. 10 lebih. Saya beritahu ya. Saya sekolah S2 itu yang menguji itu sama dengan dia ini jumlahnya. Itu? Nah, kamu masih ingat pertanyaan yang disampaikan oleh Ustadz-Ustadz tadi? Terus kita mengacung menjawab tadi, masih ingat? Misalnya pertanyaannya kayak apa? Misalnya Lanjutkan ayat. ya, misalnya idhar gitu ya. Lanjutkan ayat Al-Quran. Oh bukan, menunjukkan ayat Al-Quran katanya ya. Tapi kalau kamu ditanya misalnya bacaan an'amta, begitu bisa jawab? Insya Allah. Bacaan apa? An'amta itu coba. Idhar halki. Gini yang keras. Idhar halki.
Idhar Halki. halki. 1. Membacanya gimana bunyinya? An'amta. 2. Terus apa idhar halki itu? Jelas di tenggorokan. Menghadap sana apa? Jelas di tenggorokan. Ya. Terus idhar halki adalah ini gitu coba. Kaidah idhar halki bertemunya nun sukun atau tanwin dengan salah satu huruf 6 yaitu hamzah, ha, kho, ain, ghain. Cara membaca membunyikan suara nun sukun dengan jelas ketika menghadapi salah satu huruf 6 yaitu hamzah, ha, kho, ain, ghain. Contoh, wa man astaku min hadin an'amta la ajran ghaira. Saya tanya 1 jawabannya 11. Saya tadi sudah bilang, Aina, dia ini diuji oleh kurang lebih 10 penguji. Saya tidak tahu cara bertanyanya. Tapi saya buktikan, saya 1 idhar aja jawabannya segitu banyak. 1 idhar itu apa? Gitu? Membacanya caranya gimana? Dia kasih contoh. Idhar itu nun mati ketemu ini, itu persatu dan contohnya dia baca. Itu ciri khas anak pinter, dia setara dengan seorang dokter. Dokter itu apa nanti yang tahu ayah ya. Nah itu jangan di sini, saya belum bisa jawab juga ya. Oke. Jadi yang jelas dokter itu ditanya 1 jawabannya lebih dari 5. Nah kamu malah 11 tadi. Berarti sudah guru besar ini ya. Sekarang saya ingin tanya, atau sebentar saya sela. Jadi Bapak Ibu sekalian, anak cerdas itu sudah dibuktikan oleh penelitian 20 tahun oleh seorang rektor perguruan tinggi di Indonesia. Ketika rektor itu berceramah di sebuah tempat namanya pesantren tahfidzul Quran, jadian di wisuda waktu itu 1000 anak hafidh-hafidhoh, termasuk ada anak saya di situ. Beliau mengatakan sebagai rektor, tolong pimpinan pesantren, anak-anak ini akan kuliah kan, mereka anak-anak SMA akan kuliah, saya persilakan masuk di perguruan tinggi saya dan saya mohon sedapat mungkin daftar di jurusan dokter. Karena sing tepuk belas rek. Masya Allah. Nah begitu. Beliau mengatakan selama 20 tahun beliau punya mahasiswa yang cerdas-cerdas itu, termasuk yang di sains, di kedokteran, itu ternyata anak-anak yang hafal Al-Quran. Contohnya anak kita ini cerdas. Begitu Ibu sekalian ya. Akhirnya rektor itu mengumumkan di hadapan hadirin, penelitian 20 tahun itu hasilnya anak-anak yang ahli Quran itu anak-anak yang cerdas. Saya ingin bertanya yang kedua, adikmu berapa? 2. Kakakmu berapa? Enggak ada. Bu, berarti kamu paling besar? Iya. Lah kok masih kecil begini? Ya baik. Yang 2 itu mengaji juga? Belum atau? Yang adik pertama udah ngaji. Mengaji, sudah mengaji. Yang kedua? Masih bayi. Masih bayi. Nah, kamu ajarin ini A, ini A, ini A gitu loh ya. Ada itu apa namanya mengaji sistem PAUD. Begini kan, ini bunyinya A, ini bunyinya Ba. ini bunyinya Ta. itu bunyinya. Bingung dia karena dia tidak begitu biasanya. Semuanya pakai ini nggak pakai itu gitu ya. Nah itu adikmu diajari nyanyian begitu nak ya. Nah insya Allah anak cerdas ini ya. Pertanyaan berikutnya, cita-citamu apa? Jadi kori Hadap internasional. sana. Hadap sana. Jadi kori internasional. Apa itu kori itu? Aku loh belum tahu kori itu apa nak? Membaca Al-Quran dengan nada-nada yang bagus. Masya Allah.
dia Ananda yang cantik ini bercita-cita menjadi seorang qori internasional. Allahumma amin. Di bupati ini mang. Ngene iki lho sing barakno. Anak buahnya jadi qori internasional gak ero bupati ini. Sampeyan kandhani, Pak. Disowankan ke sana, Pak Bupati, tolong didoakan anak kita ini akan mengangkat derajatnya pare. Difoto ambek bupati ini di figura. Usia berapa nak kamu? 10 tahun. 10. Cepet tidak? Pada waktu usia 10 tahun anak ini menghadap bupati, cita-citanya jadi qori internasional. Kita lihat 15 tahun yang akan datang anak ini jadi apa? Dicatat ya, di dokumen wisudawan ke-9 ini bercita-cita jadi anak atau qori atau qoriah ya kalau perempuan. Internasional itu apa nak? Qiraat antar negara. Masya Allah, tak pikir ngawur tiba enggak. Yaitu qiraah antar negara sedunia. Oh begitu, coba disebutkan. Kemarin kamu juara di MTQ tingkat Jawa Timur, betul? Nasional Pak Jawa Timur? Jawa Timur, coba juara berapa? Harapan 1. Harapan 1. Dengarkan, santri saya ngaji itu ada kira-kira 10 juta di Indonesia dan di luar negeri. Mereka orang-orang yang hebat seperti kamu. Tapi saya belum punya cita-cita seperti ini dia ya. Saya juga qori Ustazah. Tapi tidak setinggi dia sudah Jawa Timur. Saya masih juara dalam keluarga. Ya Masya Allah. Ini direkam anak ini ya lagunya. Saya ulangi. Cita-cita dia jadi qori internasional. Saya tanya apa qori itu? Membaca Al-Quran dengan lagu-lagu yang indah. Ya Allah, tadi saya sudah enggak bisa menahan air mata saya pada waktu dia membaca Al-Quran di pembukaan tadi. Ternyata dia ini anaknya ya, Ainiyah. Masya Allah. Aina itu di mana? Tapi kalau Ain itu beda lagi ya. Dia mata dunia gitu ya. Jadi kamu hebatnya seperti orang ya yang tingkat dunia. Alhamdulillah. Baik, cita-citanya jadi qori internasional. Saya ingin tanya, mudah-mudahan terakhir ini pertanyaannya. Kenapa nak kok kepingin jadi qori internasional? Dijawab aja sebisanya. Lihat kakak-kakak yang bisa qori internasional jadi pengen naik pesawat gratis. Katanya Ustazah Qoniah. Apa? Katanya Ustazah Qoniah. Oh, siapa itu Ustazah Qoniah itu? Guru qiraat. Oh, jadi kepingin Jadi bisa qori internasional. iya, supaya apa tadi? Bisa jalan-jalan naik pesawat gratis. Dapat pahala banyak. Alhamdulillah. Ini bahasanya anak cantik kan begitu ya. Dia kalau jadi qori internasional itu bisa jalan-jalan keliling dunia dengan pesawat gratis. Begitu kan? Baik, Allahumma amin. Nah, saya jelaskan pesawat gratis itu ada 2. 1, dia naik pesawat keliling dunia tapi tidak bayar. Betul? Nah, yang kedua, dia punya pesawat sendiri keliling dunia, tentu tidak bayar. Betul? Kamu pilih yang mana? Ayo. Yang nggak bayar. Gak bayar ya. Gak bayar itu ada 2. Pesawatnya orang kamu naiki, kamu digratisin, atau enggak. Memang itu pesawatmu sendiri karena kau kaya. Milih yang mana? Cepet. Bingung. Tak ajarin ya. Pilihlah pesawat saya sendiri, tirukan. Pilihlah pesawat saya sendiri. Allahumma amin. Dia adalah qori internasional
dan berkat prestasinya dia diberi kekayaan Allah, bisa keliling dunia dengan naik pesawatnya sendiri. Bapak ibu dijak enggak? Diajak. Adik kamu dijak, kakak juga? Semua. Diajak, kemana saja antara lain berjalannya? Tapi nanti yang jadi pilot siapa? Kenapa? Nanti yang jadi pilot siapa? Sekali sok jawab aku Isan. Jangan lupa jalan-jalannya pergi ke Mekah. Makkah untuk pergi Haji. beli kurma apa kalau ke Mekah itu? Kurma oleh-oleh buat nenek. Salah sing ngurui. Ke Mekah itu pergi haji dan umroh, pakai pesawatnya sendiri. Pilotnya orang lain, mengajak semua keluargamu. Iya. Gurumu itu enggak diajak? Insya Allah. Iya. Soalnya pesawat itu isinya 450, kalau kamu isi bapak ibumu masih kosong itu. Guru sak Kediri diajak semua, gitu ya. Oke, nanti saya nyupiri ya. Jadi bapak ibu sekalian, anak-anak kita ini memang perlu dibimbing cita-citanya apa. Satu. Dan apa yang harus kita bekali kepada mereka. Cita-cita boleh tapi niatnya ditata. Kalau kamu jadi orang kaya, surgamu terbuka lebar. Mengerti? Coba. Kalau kamu bisa bangun masjid, maka kamu akan dibangunkan rumah mewah di dalam surga. Ayo, aminnya mana? Amin. Amin. Tapi kalau kamu tidak bisa bangun masjid, ya tidak bisa punya rumah di surga. Lah untuk bangun masjid itu butuh apa? Uang. Nah, makanya cita-citamu jadi orang kaya. Ada donatur-donatur kita. Donatur itu orang-orang yang memberikan uang untuk acara kita ini. Dia akan masuk surga duluan nanti. Enak enggak jadi orang kaya? Iya. Enak. Tapi orang kaya itu ada dua. Ada yang pelit, ada yang tidak pelit. Milih yang mana? Yang enggak pelit. Yang enggak pelit, karena yang pelit itu pasti akan digodok di neraka. Mau kamu? Enggak. Enggak mau. Ini dibimbing kok sekarang. Jadi jangan dibimbing anak-anak kita jadi orang miskin. Bimbinglah mereka ini jadi anak yang kaya. Ketika dia kaya bisa menyekolahkan anak-anak, bisa membangun masjid, bisa membangun apa saja yang dia mau itu. Gitu ya nak ya. Orang yang paling berjasa membuat kamu hebat seperti ini kelas 2 tadi ya? Kelas 3. Saya kelas 3 itu masih jilid 1 dulu. Ini kelas 3 sudah diwisuda. Dulu jilid 2 sudah jilid 5. Oh gitu ya. Dulu jilid 2. Oh gitu. Ditegesno aku keliru tiba ya. Masya Allah, begitu Bapak Ibu sekalian. Jadi dibimbing anak ini cita-citanya, terus dibekali niatnya seperti apa, jadilah dia seperti ini. Masih boleh bertanya? Monggo. Jadi siapa yang paling berjasa untuk mendidik kamu menjadi anak hebat ini? 1. Guru. Guru. Gurunya termasuk ayahmu tadi ya? Guru ngaji. Ya, terus apa lagi? Orang tua. Ya, terus? Sama keluarga. Hah? Keluarga. Terus apa mana? Sudah. Guru ngaji, orang tua, keluarga adalah orang yang penting di dalam mendidik dia ini. Tapi kamu suka mengaji memang? Suka. Nah, coba pingin dikasih contohnya lagumu yang ya ayatnya setengah ayat boleh, 1 ayat boleh. Lagunya Kori tadi. Iya boleh, bebas. Kiroat napa tartil? Oh, kiroat dulu. Menghadap ke sana. 1 lagu saja. Banil insanu ala nafsihi basirah. Masya Allah. Ya, ketika dia baca ini, saya menjadi ingat ayat terakhir yang dia baca tadi. Masih ingat tadi? Coba sih nak, yang terakhir tadi nak. Inna alaina jam
Qur'ana. Sadaqallah. Sadaqallahul azim. Tepuk tangan semuanya. Saya udah enggak bisa berkata. Kasih. Jadi anak solihah ya. Amin. Juga akan ayah ibu, guru-gurumu ya. Nggih. Semoga Ananda ya Allah menjadi qori internasional, Amin. bisa pergi haji bersama keluarga dan guru-gurunya. Amin. Salam dulu terus turun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Anak ini telah mengatakan bahwa Al-Quran itu bacaan yang paling mulia. Hadiahnya, terima kasih. Al-Quran itu dikatakan olehnya adalah yang membuat orang menjadi terbaik. Kalau bahasa Nabi itu sebaik-baik engkau adalah orang yang mau belajar, itu termasuk dia. Yang kedua, mengajar Al-Quran, termasuk gurunya tadi. Jadi Bapak Ibu sekalian, saya kalau menemukan anak-anak begini, saya lalu menyalahkan diri saya sendiri. Kenapa kita tidak menciptakan anak-anak yang baik-baik ini dan dipimpin cara berpikirnya supaya benar. Di dalam Al-Quran surat Al-Qasas ayat 22. Al-Qasas apa anak? Al-Qasas ayat 22. Itu diterangkan oleh Allah, orang yang paling hebat di dunia itu punya dua syarat. Satu namanya kompetensi, keahlian. Tidak ada satupun termasuk di sini kecuali kita semua ahli, punya ahli. Ahli mengajar, ahli menulis, ahli mengetik, ahli berpikir, ahli bangunan, dan seterusnya, dan seterusnya. Beberapa orang punya beberapa keahlian. Itu untuk apa keahlian itu? Untuk menyusun langkah hidupnya supaya dia tidak mati, tapi bisa bekerja, bisa menghasilkan dunianya. Tapi orang yang kayak gitu bisa celaka dunia, celaka akhirat, seperti contohnya Fir'aun. Dia kaya raya, tapi dia tidak memiliki yang kedua. Yang kedua itu adalah tadi yang namanya kompetensi, ya. Yang kedua namanya komitmen. Jadi yang pertama al-qawiyu, yang kedua al-aminu. Al-aminu ini sangat kentara di dalam pikiran dan otaknya ini. Dia memiliki kompetensi yang dicita-citakan, yaitu menjadi ahli Quran, qori internasional. Dan yang kedua, dia sangat mempertahankan nilai-nilai agama, namanya komitmen. Anak ini telah dididik cinta sedemikian rupa terhadap kitab suci Al-Quran. Maka di forum yang sangat mulia, saya tutup sambutan saya ini dengan pesan Al-Qasas 22. Bekalilah anak kita ini mampu hidup di dunia dengan sebaik-baiknya, sekaya-kayanya, sehebat-hebatnya. Tapi tidak boleh lupa, siapkan anak-anak ini dengan komitmen, ya. Yang di Al-Qasas 22 itu, yaitu kematangan agamanya, kedekatan dengan Allahnya, amal ibadahnya. Setiap wisudawan saya pesan, selamat nak, kamu cantik, kamu ganteng, kamu qori, kamu ahli Quran, kamu ahli sholat, kamu akhlaknya baik, kamu calon surga. Semua saya bilang begitu. Taatilah ayah ibumu. Semua saya pesan begitu. Dan ini tugas kita semuanya. Semoga yang kita lakukan ini mulai 0 jilid 1 katanya Ananda tadi sampai sekarang ini semuanya diterima oleh Allah sebagai amal kita bersama. Dan saya mengucapkan selamat atas nama kawan-kawan
Pesantren Al-Quran Nurul Falah Surabaya, pusat pembelajaran tilawati Al-Quran di Indonesia atas wisuda ke-9 ini. Saya memohon pada Allah tahun depan mudah-mudahan ada wisuda yang kedua, namanya wisuda anak-anak yang hafal Al-Quran. Terserah mau berapa juz atau juz berapa saja. Dan bahkan saya berdoa mudah-mudahan nanti berikutnya lagi ada wisuda yang ketiga, yaitu wisuda anak-anak yang sudah hafal tarjamah lafziyah, entah juz 1, entah juz 2, entah juz 3. Barang siapa jika anak-anak sudah hafal tarjamah lafziyah per kata 3 juz 1, 2, 3, maka dia dimudahkan untuk menghafal Quran 1. Yang kedua, dimudahkan dia memahami Quran 27 juz yang berikutnya, walaupun hanya lafziyah. Kata-kata fa'ala ada di juz 1 mamanya, dia akan ketemu lagi kalimat fa'ala dan pengembangannya yaf'ulu, if'al di juz 4, 5 sampai 30. Teorinya seperti itu. Mudah-mudahan kepala cabang ini bisa mengantarkan anak-anak menjadi ahli Quran dan menyelamatkan kita semua fid dini wad dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Atas nama sekali lagi pengurus Tilawati Pusat menyampaikan selamat atas wisuda ini. Semoga Allah memberkahi, meridhoi kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Wa akhirah, mohon maaf atas segala khilafan kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.